Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ambu Iva. Pada pertemuan kali ini, Ambu akan menjelaskan tentang alur praproduksi pada pembuatan iklan, produk, atau jasa. Setelah sebelumnya kita membahas tentang iklan ya, di sini kita akan membuat sebuah iklan. Nah, untuk membuat sebuah iklan ada tahapannya. Diawali dengan tahap praproduksi. Oke, definisinya di sini dalam alur produksi pembuatan iklan terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, ketiga alur tersebut termasuk ke dalam standar operational procedure atau SOP ya. Nah, SOP-nya ini sendiri merupakan prosedur atau tahapan pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Ya, jadi dalam melakukan suatu hal harus ada perencanaan dulu ya. Tidak langsung dilakukan begitu saja, seperti itu ya. Oke, selanjutnya masih definisi praproduksinya. Nah, pada tahap praproduksi ini adalah tahap persiapan segala sesuatu dengan sangat matang sebelum proses produksi dimulai. Itu ya. Jadi seperti yang tadi Ambu sebutkan, sebelum melakukan suatu atau membuat suatu iklan, maka kita harus mempersiapkannya secara matang gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan dari praproduksi ini yang pertama adalah mendapatkan gambaran untuk proses produksi yang akan dilakukan. Nah, jadi ada gambarannya dulu ya. Kemudian merancang naskah yang matang. Ada naskahnya, kemudian jadi tim dari produksinya ini dan pemainnya atau talents dapat memahami secara teknis bentuk video yang akan diproduksi. Jadi kita mau bikin apa nih? Nah, di situ tim ini jadi tahu dengan adanya naskah gitu ya. Biasanya apa? Skenario gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada panduan dalam pengambilan gambar. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang teknik pengambilan gambar. Oke. Selanjutnya, mengetahui kebutuhan alat dan properti yang harus dipersiapkan. Ini sangat penting. Jadi peralatan harus disediakan terlebih dahulu. Jangan sampai nanti semuanya sudah siap, ternyata peralatan belum ready atau enggak rusak atau lain sebagainya gitu ya. Oke, kemudian dapat mengevaluasi seluruh persiapan sebelum tahap pelaksanaan sehingga proses produksi akan berjalan lancar. Oke, jadi sebelum dilakukannya suatu syuting iklan gitu ya. Nah, kita harus melakukan dulu yang namanya evaluasi agar semuanya berjalan dengan lancar. Itu kira-kira ada 5 tujuan dari praproduksi. Nah, setidaknya ada 9 bagian dalam pembuatan praproduksi di sini ya. Nah, kamu ini mengambil dari ruang guru. Nah, yang pertama adalah membuat naskah. Nah, naskah di sini ini ada alur cerita, gitu ya. Ada alur cerita. Kemudian naskah di sini ini ada atau biasanya ada dinamakannya dengan skrip ya untuk alur ceritanya itu. Nah, untuk awalannya itu biasanya dinamakan dengan storyline gitu ya. Nah, kemudian setelah membuat naskah, nah naskah di sini dibagi menjadi 2 seperti yang Ambu sebutkan. Naskah yang pertama atau satu kolom itu dinamakan wide margin dan naskah 2 kolom. Nah, untuk yang satu kolom contohnya ada di sebelah kanan. Nah, di sini terdiri dari judulnya. Kemudian ini benar-benar kelihatan ya walaupun tulisannya kecil-kecil. Nah, di sini terdiri dari judul, kemudian terdiri dari skenarionya seperti apa. Nah, kemudian berada pada scene berapa gitu ya. Nah, visualnya seperti apa di sini dituliskan gitu ya. Oke, di naskah kolom pertama seperti itu. Nah, untuk naskah kolom kedua ini lebih kepada teknis. Nah, teknisnya nanti videonya pada scene pertama misalkan
mau berada di lokasi mana, kemudian audionya mau menggunakan background apa gitu ya, mau menggunakan sound effect apa. Nah, itu akan dibahas di sini. Gitu ya. Jadi storyboard itu ya, naskahnya itu dibagi menjadi dua, yaitu naskah 1 kolom dan naskah 2 kolom. 1 kolom itu terdiri dari alur ceritanya gitu ya. Jadi scene pertama seperti apa, scene kedua sampai seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya naskah kolom kedua ini berisi tentang teknisnya, yaitu misalkan videonya mau berlatar apa, kemudian audionya mau seperti apa. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk membuat praproduksi ini iklan. Nah, kita harus membuat tim produksi. Nah, tim ini setidaknya terdiri dari 7 orang gitu ya. Jangan khawatir, nanti ini tugasnya tidak mungkin dibuat sendiri, tapi akan dibuat secara berkelompok gitu ya. Oke, ya hasil akhirnya betul ini akan membuat suatu produk, yaitu iklan. Dan karena jurusannya adalah OTKP, maka kamu minta usahakan iklannya itu berupa iklan jasa, tidak berupa iklan produk gitu ya. Oke, nah ini setidaknya ada 7 orang dalam satu kelompok, terdiri dari produser, sutradara, penulis naskah, kemudian penata gambar ya atau fotografer, penata suara atau dubbernya gitu ya, yang membacakan narasi gitu ya. Nah, kemudian departemen penata artistik. Nah, ini biasanya ini seorang yang suka mendesain gitu ya. Jadi bagus gitu lokasi, kemudian propertinya dibuat bagus. Kemudian penyunting gambar. Nah, ini biasanya kaitannya dengan fotografer tadi ya, video and kamera seperti itu. Oke, setelah kita membuat naskah, membuat tim. Nah, yang ketiga, kita membuat panduan gambar atau biasa disebut dengan storyboard. Storyboard di sini memiliki fungsi untuk menggambarkan alur cerita secara garis besar, menggambarkan arah jalannya cerita atau alur cerita, kemudian menggambarkan acuan atau dia sebagai acuan saat proses produksi seperti penyuntingan gambar, penyiaran, dan pemanfaatan video yang akan diproduksi. Itu ya, 3 fungsi dari storyboard. Jadi tadi untuk pembuatan storyline dan storyboard ini berurutan ya. Jadi harus dilakukan dulu pembuatan storyline. Tadi ya yang naskah itu ya, ada naskah 1 kolom dan naskah 2 kolom. Nah, barulah dibuat storyboardnya. Nah, untuk komponen dalam storyboard ini bisa kita baca ya di sini. Ada judul, subjudulnya, visualnya seperti apa, audionya seperti apa, bagian dialognya atau actionnya seperti apa, bagian propertinya seperti apa, gitu ya. Nah, selanjutnya contoh dari storyboardnya. Nah, bisa dilihat di sini di atas ini adalah contoh dari peralatan yang akan digunakan. Ini digambar ya, digambar secara manual. Kemudian di bawahnya di sini menggunakannya foto. Nah, tidak harus foto. Kalau yang senang menggambar manual menggunakan tangan, silahkan menggunakan tangan kemudian deskripsikan. Seperti itu ya. Nah, biasanya ini satu kertas dibagi menjadi berapa gitu kan ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya, nah kita harus membuat jadwal produksi. Nah, jadwal produksi di sini ada contohnya. Production company-nya apa ya, produsernya dari mana gitu ya, projectnya tentang apa, misalkan iklan layanan masyarakat gitu ya, produsernya siapa, namanya sebutkan, sutradaranya, penulis skenarionya, kameramennya, editor, dan hari apa gitu ya. Nah, ini tahap-tahapannya, kita masih dalam tahap apa misalnya dideskripsikan. Nah, kemudian di sini tanggalnya, kemudian ada catatan penting yang berkaitan dengan job desk-nya. Nah, selanjutnya harus menentukan peralatan produksi seperti tadi disebutkan di tujuan ya. Nah, peralatan ini sangat penting karena ini sangat mendukung. Nah, kita misalkan mau membuat iklan tapi tidak ada kamera.
Nah, mau gimana bikin iklannya ya? Bisa saja bisa, tapi iklannya mungkin berupa iklan radio mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita mau membuat iklan tetapi tidak ada mic misalkan, bisa ya, bisa misalkan memanfaatkan laptopnya misalkan seperti itu ya. Nah, tapi keseluruhan ini harus disediakan gitu ya, harus disediakan terlebih dahulu, jadi prepare gitu ya untuk peralatannya. Kemudian selanjutnya mencari pemain dan lokasi. Nah, ada 5 hal yang perlu diperhatikan saat hunting lokasi ya. Nah, untuk lokasi perhatikan biayanya, prioritas kebutuhan ceritanya, jadi cerita yang benar-benar dibutuhkan dulu gitu ya. Nah, untuk membuat iklan pun sama ya, ini kan lebih kecenderungan untuk membuat film ya. Nah, tapi untuk iklan pun sama, walaupun durasinya sedikit tapi prioritaskan ya dimana. Kemudian pencahayaan, kemudian tempat istirahat, ini penting gitu ya. Nah, karena kita juga tidak bisa diporsir bekerja terus ya. Nah, kemudian gangguan terhadap suara-suara. Nah, misalkan kita syuting di sebuah rumah besar misalkan ya. Nah, depan jalan besar gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Di jalan besar itu apakah banyak suara-suara yang mengganggu ketika dilakukan syuting. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pemilihan pemain. Untuk pemilihan pemain di sini bisa dilihat secara ciri psikologisnya, kebutuhan kita gimana. Nah, kemudian ciri psikologisnya, tadi fisik, nah ini psikologis gitu ya. Nah, kemudian ada yang terakhir ciri sosiologisnya. Nah, ini 3 ini harus kita perhatikan. Nah, supaya human talent yang kita butuhkan itu cocok gitu ya. Oke, selanjutnya, nah kita juga harus merinci anggaran biaya produksi. Nah, biasanya di sini kita memerlukan orang akuntansi mungkin ya. Nah, orang akuntansi di sini menghitung praproduksi membutuhkan apa saja, kemudian produksinya membutuhkan apa saja, dan pasca produksi membutuhkan biaya untuk apa. Itu ya, tiap tahap dirinci. Oke, kemudian melakukan reading and rehearsal. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengetahui durasi. Nah, terus untuk membantu pemeran dan membantu memperkecil hambatan yang mungkin terjadi. Nah, ini biasanya dilakukan setelah jadi hasil syuting kita gitu ya. Kalau tadi storyboard, storyline itu ya, storyboard itu dibuat sebelumnya. Nah, kemudian di sini reading ini juga dibuat sebelum kita produksi, tetapi setelah jadi keseluruhannya. Bisa digabung dengan storyboard atau storyline, ditambahkan durasi gitu ya. Oh, kira-kira iklannya akan dibuat dalam waktu berapa nih? 1 menit misalkan. Nah, 1 menit itu 5 detik pertama apa? Bumpernya misalkan. Nah, kemudian 5 detik selanjutnya apa? Nah, seperti itu. Itu kita lakukan reading dan rehearsal sebelum masuk ke dalam tahap produksi. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah gambaran untuk storyboardnya bisa seperti ini ya. Storyboardnya bisa seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari alur praproduksi untuk pembuatan produk ya. Ini termasuknya kita ke dalam multimedia juga ya. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, tadi ya yang Ambu sebutkan, menentukan ide dan konsep, kemudian membuat storyline, membuat timnya, membuat gambarnya bisa seperti ini ya, bisa seperti ini. Nah, storyboardnya membuat seperti ini, jadwal, kemudian peralatan, mencari pemain, kemudian anggaran, dan melakukan reading dan research. Nah, kemudian selanjutnya ada tugas yang harus dilakukan. Nah, tugas ini
sesuai dengan yang Ambo jelaskan. Nanti tolong dibuatkan kelompok. Nah, kelompoknya di sini dibuat Ambo minta absen 1 sampai 7, kemudian 8 sampai 14 dan seterusnya ya. Nah, jadi satu kelompok terdiri dari 7 orang. Kalau misalkan jumlahnya Bu 33 gitu ya, gimana? Boleh dikurangi 6 orang gitu ya. Nah, pokoknya minimal itu 5 orang lah satu kelompok gitu ya. Nah, kelompok di sini nanti setelah dibuat silahkan menentukan satu jasa yang akan diiklankan. Nah, tentukan jasa yang akan diiklankan, kemudian jasa tersebut nanti dibuatkan story line dan storyboardnya. Itu ya. Bu boleh tulis tangan, silahkan. Bu boleh diketik saja di Word, silahkan. Kemudian selanjutnya membuat dulu storyboard dan storyline ya. Nah, kemudian nanti ini dikumpulkan dalam kantong tugas yang sudah Ambo sediakan pada Google Classroom. Oke, sekian dulu dari Ambo untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan membuat komentar di bawah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.